Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Brebes dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bertemu dengan Ibu Murni. Ibu Dr. Anda Murniasi. Ibu Dr. Anda Murniasi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasaring, Ibu ya. Ini kan ada dokumentasi ya Bu ya, pada sekitar tahun 2017 Ibu sepertinya ada ini Bu, ada masalah di SMP 7 Brebes yang Ibu alami waktu itu. Nah, saya dengar-dengar, memang saya waktu itu sempat baca beritanya ya, tapi saya kurang mencermati lah. Ini kebetulan saya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Ibu. Saya ingin tahu cerita dari Ibu, situasi yang sebenarnya yang terjadi saat itu. Karena yang saya dengar, Ibu ini kayak merasa terzolimi dengan kejadian itu, Bu. Nah, ini mungkin Ibu pada kesempatan ini bisa cerita-cerita ke kami ya, melalui grup kami. Nah, ini mungkin artinya bisa membuka, oh sebenarnya kasusnya seperti apa yang terjadi waktu Mas Otong ya, yang sudah bersilaturahmi ke kami. Dan kok tahu-tahu mengungkit masa lalu saya. ya Bu. Ya, tapi saya akan coba, Mas. Yang utama, kejadian itu tidak akan saya lupakan seumur hidup. Karena itu suatu perbuatan yang sangat zalim, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik. Apalagi pendidiknya itu, ya, yang laki-laki itu, ya, itu seorang pelatih pramuka, seorang pelatih silat, ya. Sampai kejuaraan tingkat kabupaten itu juara 1 terus silatnya, dan itu dilakukan oleh dia, ya, yang sekarang posisinya di SMP 2 Brebes. Oh iya. Iya. Kenapa saya dizolimi? Saya dianiaya, saya disiksa oleh siswa-siswa kami, ya, yang siswa-siswa itu tidak ada perasaan sedikit pun dengan saya, marah dan sebagainya, ya, marah dan sebagainya. Hari Kamis tanggal 17 Agustus saja, habis upacara Paskibra itu yang mencerca saya, anak-anak yang mencerca saya itu anak-anak DP, anak-anak pengurus OSIS, itu masih Bu Murni, itu dong saya capek kayak gini-gini, yuk bakar-bakaran. Sorenya hari Kamis itu bakar-bakaran, saya malah tak kasih uang kalau nggak salah 150. Ibu sama siswa-siswa Ibu iya, waktu itu. Silakan tanya sama pembinanya di sana kayak apa saya dengan mereka. Saya tuh sama mereka tuh akrab sekali. Nah, saat itu malah sorenya bakar-bakaran sampai malam, bakar ayam, motong ayam. Saya waktu itu tak kasih 150 atau apa, terus lainnya dari ini. Jadi itu di mana? Di sekolahan? Di sekolahan. Kebetulan saya kadang-kadang, suami saya kan tambak gitu, tambak bandeng sama panami udang. Kalau ada ikan, ada apa, nah yuk kamu ke sana ke Tegal ambil itu. Saya sebegitunya. Nah, tahu-tahu ini hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2017, karena saya dalam keadaan masih sakit karena kecapean kegiatan terus, akhirnya saya ngebel untuk jadi pembina upacara hari Senin. Yang itu Ibu Lucy untuk jadi pembina upacara, ya, pembina upacara karena dia sebagai kesiswaan. Ya. Setelah saya sampai di sana jam 7:47 Mas. Ya. Di lapangan itu sudah banyak anak kumpul. Ada spanduk-spanduk, terus anak-anak itu bersuara bahasa sininya, saya harus keluar dari sekolah itu. Oh gitu ya. Itu, saya harus keluar dari sekolah itu
kemudian mereka mengatakan bahwa saya menggunakan uang pembangunan, uang komite itu yang 500.000 digunakan untuk saya umroh. Jadi isunya itu yang diangkat. Yang diangkat sama anak-anak. Oh, sama anak-anak. Iya, sudah kayak gitu. Terus akhirnya saya langsung berhadapan dengan anak kayak gitu. Tapi yang saya heran Mas Otong, yang saya heran ini, masa 10 menit nih, 10 menit. 10 menit setelah anak-anak rame. Bukan, saya datang ke Oh, situ, Ibu datang 10 kan menit. sudah rame. Ya, okay. Sudah rame. Spanduk-spanduk dan Yeah. sebagainya. 10 menit itu ternyata dari dinas Kabidikdas waktu itu Pak Dedi. Pak Dedi ya. Iya. Itu datang ke situ bersama kasih-kasihnya. Kasih Sarpras waktu itu Pak Adi atau nggak salah, terus Pak Rojat, ya Pak Rojat, terus staf-stafnya banyak sekali. Nah, dan lucunya lagi Mas Otong, mereka itu berpencar Mas Otong. Mereka berpencar, terus tidak ini Mas Otong, tidak melihat saya. Kan kalau yang namanya kabid, saya kan bawahannya Mas Otong. Betul. Ya. Saya kepala sekolahnya, harusnya kan saya dirangkul loh. Ya. Orang saya di demo kayak gitu. Ya. Nah ternyata malah dia enak-enakan, malah melihat Pak Rojatnya memvideo, memfoto ya, enak-enakan saya dizolimi anak, dia diam saja. Itu. Berarti bapak-bapak yang datang dari dinas saat itu, mereka datang bukan apa ya, artinya melereh dan sebagainya, memanggil ibu untuk dialog, untuk apa, ada kejadian apa, tapi justru mendokumentasikan apa yang terjadi saat itu. Iya. Oh gitu ya. Itu yang ambil kamera siapa waktu itu? Yang ambil gambar? Pak Rojat. Oh Pak Rojat. Iya, okay. Pak Rojat. Yang sekarang PLT ya, Bapak? Iya, ya, PLT. Okay. PLT, Kepala Dinas. Itu divideokan sama Bapak-bapak itu. Jadi yang datang siapa saja, Pak Dedi? Pokoknya Pak Dedi, Pak Rojat, Pak Adi, terus staf-stafnya. Staf-stafnya itu berada di lapangan semua. Berada di lapangan. Iya. Jadi ngurusi ini. Tapi saat saya dirajam sama anak-anak, di demo di Rogeruk, dianya tuh nggak dampingi saya, kena apa Bu Murni, atau saya bahasanya diselamatkan dari anak-anak. Malah enggak, bahasa sininya puas-puasan kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah kemudian Mas, setelah itu kemudian saya menyampaikan ke anak-anak Mas, anak-anak kalau memang Bu Murni salah, kalian pengen pindah, ibu pengen pindah sekolahnya, udahlah sekarang ibu nanti mau pulang, mau ke kepala dinas, mau menyampaikan bahwa ibu itu nanti supaya dipindah dari sini. Ya. Tapi dengan catatan kalian masuk kelas. Oke. Kalian masuk kelas, belajar lagi dengan baik, ya, dengan baik. Nah, kemudian anak-anak itu berbalik, Mas. Berbalik. Nah, saat itu juga yang namanya bulusi itu ngambil mic yang dipegang saya, diserobot itu. Terus bilang, anak-anak, saya ibu sudah memberikan proposal sama Bu Murniasi. Tetapi proposalnya itu disobek-sobek, dicoret-coret. Terkait kegiatan pramuka. Oke. Itu. Karena Agustus ya Bu ya, banyak kegiatan pramuka dan ya. Mohon maaf, saya memang kalau ada proposal itu sesuai dengan ini, saya pengajuan dulu, kemudian saya lihat, kadang-kadang saya dibetulkan. Dikoreksi. Dan yang saat itu pengajuan proposal itu pramuka memang ada, tapi bukan sama Bu Lucy, tapi sama pembina pramuka yaitu Mbak Aziza namanya. Mbak Aziza memang sudah maju ke ibu dan dibetulkan, tetapi ibu saat itu karena bos belum ada, bos belum turun, sehingga saya nggak punya uang untuk kegiatan itu. Sehingga mohon maaf Mas, saya belum melaksanakan. Nah tadi dikuras, ya, difitnah bahwa kan anak-anak saya itu prestasi di tingkat pramuka sampai ada yang mewakili Jamnas, Mas.
Oh, SMP 7 itu ya, Bu? Ya? Iya, SMP 7. Oke. Waktu itu Jamnas itu SMP 2, SMP 7 sama MTS. 3 sekolahan yang mewakili tingkat nasional. Oke. Ya, karena prestasi kami memang bagus, prestasi SMP 7. Nah, udah kayak gitu digerus karena anak-anak itu senang sekali, Mas. Dibilangin bahwa saya merobek-robek proposal, kemudian tidak boleh pramuka, akhirnya kan anak itu ngerangsang saya lagi, Mas, berbalik arah mau bahasa kininya mau ngantemin saya. Tapi saat itu alhamdulillah ada yang namanya Mas Rudi. Mas Rudi itu ini apa ya, kebersihan sekolah lah, tukang kebun TU ya, itu langsung yang menghalangi ya, menghadap ke jadi, itu, saya di belakangnya, dia artinya langsung melindungi ibu biar iya, tidak ada terjadi kekerasan fisik iya, ya di situ. Terus akhirnya Mas Rudi langsung ngalangin saya, siapa yang mau mukul ibu, kurang ajar kamu, pukul saya, kayak gitu. Waktu itu saya kayak gitu. Tapi yang jelas, Mas, Pak Dedi CS itu malah enak-enakan itu melihat. Jadi anak-anak akan melihat. Enggak, saat itu pada jam-jam anak-anak ini ibu artinya dimasukkan ke satu ruang tertentu, kemudian diajak dialog enggak sama bapak-bapak ini? Sama sekali. Enggak. Saya di ruangan yang di halaman sekolah, dianya malah di depan pintu ruang guru menonton gitu. Oh, menonton. Menonton. Jadi Pak Dedinya menonton sambil ini apa ya, berdiri karo gini, ada fotonya, Mas, ada videonya. Iya. Terus Pak Rojatnya yang ini apa namanya, yang memvideo. Terus di belakangnya itu ada Pak Adi itu, ada Pak Adi belakangnya. Dan staf-stafnya itu di lapangan, Mas, staf-stafnya di lapangan. Saya dirajam di situ, Pak Dedi nggak urusan sama sekali. Pak Dedi itu waktu itu kabid ya, Bu? Kabid Dikdas. Dikdas, oke. Iya. Itu pada tahun 2017 ya, Bu? Iya. Nah, ini kan pada peristiwa itu artinya Ibu mengalami apa ya, semacam kekerasan, iya, kekerasan verbal dan lain-lain dari apa anak-anak yang di situ, dan Ibu merasa sendirian, tidak ada artinya orang yang kemudian berusaha melerai atau menengahi. Enggak ada ya, Bu ya. Ibu merasa. Nah, ini Ibu kabarnya waktu itu ada apa ya? Ibu sempat memvideo beberapa pihak yang yang berusaha memprovokasi anak, Bu. Alhamdulillah semuanya lengkap. Semuanya itu lengkap. Seperti apa, Bu, bisa ceritakan? Memprovokasi seperti apa? Saya ceritakan dulu ya. Ini setelah kejadian itu kan ada polisi, ada Pak Camat, ada Pak Lurah. Yang datang ke situ. Datang semuanya ke situ. Okay. Akhirnya polisi itu mengambil itu spanduk-spanduk itu, yang poster yang itu, yang berisi tanda tangan siswa dan semuanya. Dan alhamdulillah, Mas, jam 10 itu sudah bubar. Jam 10 bubar, oke. Jam 10 bubar, itu setelah anak masuk semua, saya berkumpul. Maksudnya bubar pulang apa masuk? Bubar masuk kelas. Oh, masuk kelas, oke. Iya, karena kan banyak polisi dan ramil ada apa. Kemudian masuk kelas, kemudian saya masuk ke ruangan saya. Pak Eko waktu itu, Pak Camatnya kalau nggak salah, Pak Eko, camat ini Tegal, Brebes, itu ada. Terus Pak siapa ya, Pak Bambang apa polisi ada apa. Terus dari Polsek datang, dari Polsek, terus ngobrol di saya, Mas. Tapi Pak Dedi saat itu malah mengumpulkan siswa, dijadikan satu, sama guru, PNS, sama ada TU, itu di laboratorium IPA. Dan membuat konsideral yang seolah-olah saya jahat nemen. Kenapa saya tahu? Itu salah satunya laporan dari anak yang namanya Delia kepada saya. Laporannya seperti apa, Bu? Bahwa, Bu, itu Pak Dedi yang dari ini bla bla bla, itu kan anak pinter, lomba pidato. Jadi cerita sama saya tuh luget. Itu malah sama Hendra itu kan pramuka juga, aktif OSIS. Itu malah nangis, Bu. Bahasanya didesak supaya ngomong seperti ini gitu. Terus nanti bikin konsideral. Itu Pak Dedi itu di sana lagi asik-asik, Mas. Asik gimana maksudnya? Asik
membuat nggak tahu pokoknya di lab IPA. Oke, sama anak-anak? Sama beberapa anak. Beberapa anak? Sama guru PNS. Oh iya, oke. Guru PNS. Nggih. Guru GTT itu tidak dilibatkan. Oh, PNS yang ada di ruang itu ya? Pokoknya disuruh masuk ke lab, terus bahasa sininya nggawe konsideral. Konsideral yang mewujudkan bahwa saya korupsi, saya ini, saya jahat, saya begini, begini, gitu. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol semuanya, pas adzan duhur Mas, adzan duhur, adzan duhur itu dari Dewan Pendidikan, sama dari kepolisian, sama Pak Eko, sama semuanya itu pamitan, sama pengurus komite yang di saya, ya, pamitan karena sudah adzan zuhur, ada yang sholat dulu, begitu adzan zuhur, tamu-tamu saya pulang, saya sholat Mas, habis sholat saya ke ruang TU, kemudian saya minta makan, saya makan, setelah makan anak saya yang tadi pagi nungguin saya, datang ke saya di TU Mas waktu itu, Umi pulang yuk, saya bilang, ini kan baru jam 1, kalau PNS itu pulangnya jam 2, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya tak kasih uang 100.000 untuk anaknya. Untuk anaknya, sana Mas Izul makan dulu sama. Nah itu hari pada saat hari yang sama saat iya, kejadian kan itu. Anak saya itu dari pagi nganter saya, terus karena kejadian kan anak saya nggak pulang. Ya nunggu iya. Ibu. Oke. Nah itu anaknya ngajak ibu pulang, tapi iya, ibu nggak mau. Ibu nggak mau. Masih di situ lah. Iya. Terus ngasih uang 100.000 saya di sana sama Itong. Itong kebetulan itu adiknya suami saya yang ada di sekolah itu guru. Ya. Nah, terus sana pergi. Pas anak saya pergi, itu ada guru yang ke situ Mas, Pak Basori. Oh iya. Pak Basori itu mempersiapkan mic Mas. Mic kan adanya di TU sih, pengeras suara dan sebagainya. Nah kemudian saya lihat itu anak-anak pada keluar lagi dari kelas. Buat ngapain? Saya nggak tahu. Itu siang ya, sudah siang ya? Iya siang jam 12 itu. Jam 12, oke. 12 lebih lah itu. Loh kok kenapa anak-anak kok keluar lagi? Saya kejar mereka, datangi. Ternyata anak-anak yang di kelas itu dipukul-pukul pakai ini loh Mas. Pakai apa ya? Kayak pokoknya disuruh keluar. Disuruh keluar, bahasa keneknya merajam saya. Nah, apa perlakuannya diterima ibu saat itu? Perlakuan kayak gitu saya datangi, saya kejar. Kenapa kok kamu seperti itu sama ibu? Ibu salahnya apa? Kalau seperti kayak gitu kamu tak laporkan ke polisi kalau nakal sama ibu. Anak itu lari Mas. Karena anak itu lari, bahasa sininya nggak berani sama ibu karena ibu merasa tidak punya salah. Ya. Akhirnya saya masuk. Saya dari lari-lari ke anak, ya saya masuk lagi. Pada saat saya masuk, di sini Sidik itu lagi memegang ini papan. Papan apa? Papan yang untuk nyegel ruang kepala sekolah. Oh, dipersiapkan juga papan itu? Pokoknya saya begitu situ, ya saya mau masuk, akhirnya saya masuknya lewat TU. Oh ya, ada pintu lagi? Iya, jadi ini pintu kepala sekolah, ini pintu TU jejeran. Yang buatan lu ya? Iya. Akhirnya saya lihat, kok ini kayak gitu. Nah, Sidik itu memegang papannya. Sidik Purnomo. Iya. Nah, si Sawin matok-matok. Sawin itu penjaga matok-matok pintu. Ya. Terus saya masuk. Setelah saya masuk, ternyata tas saya, sepatu saya dibalang nama. Yang lempar siapa, Bu? Ya nggak tahu, ya mungkin Pak Sidik dan CS-nya. Oh, yang tadinya itu barang-barang ada di ruangan, tahu-tahu di luar gitu ya? Iya, tahu-tahu di luar. Posisinya kayak tergeletak gitu. Oke, lanjut Bu, monggo. Jadi setelah anak-anak itu tak kejar saya, kenapa kok pada keluar, kenapa ke ini? Ternyata guru-guru itu, guru Sidik itu, ya, menyuruh anak-anak supaya masuk ke TU, ngusir saya, Pak. Ngusir saya dijorok-jorokin supaya keluar dari ruangan saya. Ya,
Terus yang kalau nggak salah namanya Apri, Nur Apri atau apa itu saya akrab sih karena dia Sama juga itu. aktif di DP lah bahasa di OSIS. Itu megang mic, Mm-mm. bahasanya pulang, 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 bahasanya mengusir saya. Terus yang lainnya itu disuruh masuk Pak, masuk ke ruangan TU, saya dijorok-jorokin. Pokoknya naudzubillah lah, nggak pantas itu. Nah, sidiknya sementara itu, sidiknya itu enak aja Pak, matok-matok. Matok-matok, akhirnya yang di TU pada nangis. Pak. TU-nya pada nangis, ibu pulang, ibu pulang. Lihat situasi seperti itu Iya, ya, panik ya Bu ya? Panik. Pada panik. Ibu pulang, ibu pulang, ibu pulang. Saya masih ingat Pak. Terus di belakangnya itu ada spanduk tulisan koruptor apa-apa kayak gitu. Terus di video oleh seorang guru yang namanya Heni, itu yang membuat Heni itu. Heni, saya masih ingat. Anak. Saya akhirnya ini demi Allah, demi Rasulullah Pak. Saya seperti orang zina konangan dijorok-jorok sampai pintu gerbang. Didorong sama anak-anak? Iya, didombreng-dombreng. Diusir ya Bu ya? Diusir, demi Allah, demi Rasulullah ini. Iya. Ini sedikit Bu, Ibu atas tudingan itu Ibu sebenarnya bisa klarifikasi waktu itu tudingan-tudingan tadi. Saya kan nggak tahu wong itu ndadak dan hanya dan dana itu yang pegang siapa? apanya? Bendahara. Yang dituding itu sih digunakan apa? Ya bendahara Lucy komite. Bendahara ya, iya, yang pegang dia. Saya selama jadi kepala sekolah silakan Mas Otong itu cari kebenarannya. Iya. Saya tidak pernah memegang uang apapun. Itu bendahara yang urusannya. Pokoknya semua enggak komite, enggak OSIS, enggak ada bos. bendahara masing-masing iya, ya Bu? Oke, itu. iya. Terus kalau ada apa-apa mau transaksi itu pasti bendaharanya tak panggil. Baru laporan ke Ibu. Enggak, tak panggil transaksinya sama siapa langsung. Kecuali kalau misalnya berhubungan dengan MKKS dibawa ke sana. Oh iya. Saya bawa sendiri. Iya, iya, nah betul. itu. Nah itu, Pak. Iya, Dan jadi Ibu membantah tudingan semua yang saya nggak tahu tudingan apa dilontarkan saat itu. Saya nggak bisa membantah. Orang anak nggak tahu. Iya, artinya menurut Ibu tudingan itu nggak berdasar ya Bu ya. Yang anak-anak sampaikan ini gitu. Kalau menurut saya anak yang disampaikan ya mungkin berdasar karena provokator tadi. Iya, sih. dari provokasi. Tapi dari fakta yang ada, Ibu merasa bahwa Ibu tidak pernah ngudik-ngudik apa yang mereka persoalkan itu. Jadi Ibu artinya menampik lah ya tudingan-tudingan itu. Alhamdulillah Pak. Saya dipanggil inspektorat kejadian itu kan sorenya itu begitu saya dari sekolahan, saya langsung ke Pak Karsono Pak. Ya. Pak Karsono itu ketua komite, ya. Kebetulan kakak saya. Oh. Dari Sigambir sih bapak saya dari Ya, Sigambir. saya kenal beliau Pak ya. Karsono. Saya ke situ karena kebetulan kakak saya dan dia tahu dia habis dari sekolahan saya, Pak. Oh, nggih. Jadi udah tahu bahwa itu demonya itu sudah bubar. Ternyata kan saya dizolimi malah lebih parah dari tadi. Dari yang pagi. Iya. Karena Ibu didorong ya Bu ya. Didorong dari ruangan Ibu ada ke pintu gerbang itu berapa meter Ibu didorong sampai? Ya 50 ada lah. Ya panjang ya Bu ya. Iya. Dan anak-anak ini yang melakukan. Iya anak-anak. Dan itu yang namanya Pak Sidik. Ibu sebelum ada demo itu melihat anak-anak itu sebenarnya sama Ibu nggak ada masalah ya? Ya Allah Mas, ya Allah eman-eman sama saya demi Allah. Anak-anak itu ya, tapi anak-anak itu pada hari itu bisa beringas gitu ya? Bisa beringas. Dan semua guru sama TU itu tidak ada yang tahu, cuma 2 orang itu, Sidik sama Lucy. Oke, iya. Itu. Jadi nggak ada yang sama sekali yang nggak tahu. Oh iya. Terus hari Selasanya saya dapat kabar yang Facebooker ini. Oh iya. Jadi ada yang menyebarkan itu imam Pak. Ke Guru, media sosial? Ke MGMP Kabupaten. Oke, ya. Imam itu maksudnya PAI. menyebarkan apa? Menyebarkan Facebooker Brebes. Oh, ada postingan di Facebooker. Iya. Kemudian postingan itu di screenshot. Disebarkan. Linknya, oke. Di MGMP PAI. Oke, ya. Yang nyebarkan imam.
Gitu. Jadi akunnya Imam waktu itu, akun Facebooknya Enggak, Imam. bukan akun Facebooknya Iman. Facebooknya itu akunnya Facebooker Brebes. Ya, grupnya Ya. yang Lah, menyebarkan kan. terus setelah itu Imam kan dapat. Nggak tahu Imam disuruh siapa, yang jelas pasti disuruh sidik. Itu Imam kan dapat. Lah Imam alamat Facebooker Brebesnya itu tentang saya, terus di-share ke PAI. Nah PAI itu kan katanya saya makan, korupsi, dan sebagainya. Itu di demo apa namanya, anak menyekap. Oh. Saya kan punya fotonya, punya videonya. Berarti sebenarnya bukan anak-anak yang Bukan, melakukan itu. nggak ada. Oke. Itu sidik. Ya. Terus yang jelas, saya nanti, yang jelas Mas, saya mau minta pertanggungjawaban sidik dengan Lucy. Pertanggung jawab soal apa, Bu? Saya kan sudah teraniaya.